Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry. Pada saat subuh ini saudara bersama-sama orang muslim yang sholat subuh ya. Ini menjelang pagi ya, sudah mungkin sekitar pukul 4 kurang. Pada pagi hari ini kita akan belajar lagi dalam firman Tuhan ya. Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam beberapa hari ini yang saya juga tidak upload video ya, baru sekarang juga saya upload lagi. Dan kita bertemu lagi dalam pelayanan One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Dan semangat ya. Bersama Tuhan kita tidak akan pernah mengalami hal-hal yang pertolongan, terangnya, pertolongannya, perlindungannya itu selalu ada di dalam orang yang percaya Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan sejak menciptakan kita, Dia sudah mengatakan bahwa kita dibentuk serupa, segambar dengan Dia. Dan kita paling tidak memiliki karakter-karakter ilahi itu yang mengalir dalam setiap kehidupan kita. Nah, kenapa kita kok bisa berubah dalam setiap kehidupan kita, tidak memiliki karakter ilahi, dan kita tidak bisa melayani sesama, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Nah, inilah yang akan Tuhan berikan pada pagi hari ini supaya kita mengerti kenapa kita bisa berubah dari karakter ilahi menjadi karakter hawa nafsu daging yang menonjol dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Melalui pertolongan Roh Kudus-Mu kami yakin firman-Mu iya dan amin. Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang mengawali dan mengakhiri, tidak ada suatu kuasa apapun, karena Engkau yang memiliki kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan saya yakin dan percaya pada pagi hari ini Roh Kudus akan menolong kita semua mengertikan arti kebenaran-Mu ini mengalir dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Engkau berkati subscriber, Engkau berkati viewer, Engkau berkati YouTube, Engkau berkati InShot Video Editing, Engkau berkati XL, Engkau berkati First Media. Dan saya yakin juga Engkau berkati semua orang-orang yang meng-share firman ini, juga orang yang mendengarkan firman ini. Dan kami yakin semua hikmat-Mu akan mengalir bagi mereka, tiap-tiap orang yang sudah Engkau pilih untuk menjadi bagian alat kerajaan-Mu dan kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu, dan mereka akan menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di muka bumi ini untuk menjadi pembawa berita firman-Mu, dan mereka akan mengalami pemerintahan 1000 tahun damai bersama dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kuasa firman-Mu, dan mengalirlah atas setiap kehidupan kami menjadi rema-rema yang hidup dan membawa kami lebih mencintai Engkau dari segala-galanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi ya. Seperti perikop yang di atas tadi saya katakan bahwa kenapa kita bisa berubah, karakter ilahi yang seharusnya mengalir dalam kehidupan kita sebagai ciptaan Allah tidak terjadi atas setiap kehidupan kita. Nah, ternyata semua itu memang ada hal-hal yang kadang kita tidak mengerti di dalam Allah ya. Kalau orang Muslim itu mengatakan hidayah, kalau orang Kristiani mengatakan itu hikmat saudara. Pada saat kita bisa melakukan doa pagi seperti saya saat ini, saat pagi hari ini, pada saat kita bisa bersekutu dengan Tuhan, pada saat kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, bahkan di dalam bekerja pun kita motivasinya bukan untuk kesenangan pribadi, untuk ambisi pribadi, tetapi hanya untuk menyenangkan Tuhan. Nah, itulah namanya hidayah, namanya hikmat. Bahwa tujuan hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu loh saudara. Makanya selama hidup kita masih belum fokus untuk kemuliaan nama Tuhan, masih hal-hal duniawi, kedagingan duniawi yang kita kejar. Contohnya ambisi, kepingin jadi orang kaya, ya toh. Terus ingin jadi populer, ya toh.
terus ingin jadi pinter, ya toh, sekolah sampai S3 mungkin atau apalah, ya profesor, doktor dan sebagainya lah, apa-apa lagi itu lah ya, tingkatan yang lebih tinggi. Tetapi begini saudara, pada dasarnya manusia itu dicipta dan dilahirkan oleh Allah serupa dengan gambar Allah. Mana karakter ilahi kita gitu loh. Ya itu yang Tuhan ingatkan sama saya, sehingga saya kok aneh ya, aku kok bisa begini ya. Jadi kok bisa cinta Tuhan, bisa doa pagi, bisa meng-share firman Tuhan seperti ini. Dan itu otomatis saudara, dan itu sangat menyenangkan, dan itu sangat enjoy dalam kehidupan saya. Bahkan saya kerja di wedangan pun saya tidak merasa malu, dan ya biasa-biasa aja. Dan saya semakin banyak hal-hal yang harus saya doakan, karena banyak di wedangan itu orang-orang yang saya kenal, banyak yang belum mengenal kasih Tuhan dengan benar gitu ya. Sehingga kehidupan mereka fokusnya hanya hawa nafsu kedagingan, yaitu Galatia 5 ayat 19. Akan saya ingatkan terus ayat ini saudara, karena selama kita belum berjalan di dalam Galatia 5 ayat 22-26, berarti kita belum dalam jalur treknya Tuhan saudara. Ini saya ingatkan, firman Tuhan ini sederhana tetapi keras. Karena apa? Karena ini adalah waktunya Tuhan untuk kita orang-orang percaya. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tanpa membanding-bandingkan kepercayaan, tanpa membanding-bandingkan keimanan kita, status kita, kaya, miskin, cacat, tidak, dan sebagainya. Tuhan karena tidak menilai itu semua. Tuhan menilai hanya setelah kamu mendapat anugerah dan kasih karunia dari Tuhan, bisa percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut dibenarkan dan diselamatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia telah bangkit dari antara orang mati dan menebus kita dari kayu salib. Kemudian Dia bangkit dan kembali ke kanan Allah Bapa sekarang, dan Dia berdoa untuk kita juga saudara. Nah makanya dari itu, ayo saudara, sekarang tunjukkan bahwa kita orang-orang yang berkarakter ilahi saudara. Kita bukan dari dunia ini. Tuhan sudah katakan bahwa kamu berasal dari kerajaan surga. Kalau kita rumahnya di surga, mosok kita nanti matinya mau kembali ke neraka saudara. Istilahnya kalau kita hidup di dunia ini, kalau punya rumah sendiri, mbok elek mbok kaya apa, ya toh mesti kita kembali ke rumah kita. Gak mungkin kita tinggal di rumah tetangga kita saudara. Nah kalau kita sudah punya rumah sendiri, yaitu kerajaan surga, hendaklah kita ingat bahwa rumah kita di kerajaan surga, bukan di neraka ya. Ingat loh ya, kalau di dunia itu kita ke hotel nginep-nginep itu hanya mampir ya, mampir sementara. Tetapi jangan keterusan saudara. Rumah kita itu di kerajaan surga. Jadi rumah kita itu ya di rumah kita, tinggalnya lebih lama di rumah kita gitu loh. Tapi kalau bisa ya, selama kita hidup di dunia ini saudara, hendaklah kita apa yang Tuhan ajarkan itu saja yang kita lakukan gitu loh. Ya karena kalau kita berambisi pribadi itu, kalau seturut ya, selurus dengan firman Tuhan nggak apa-apa saudara ya. Kalau sesuai apa yang firman Tuhan ajarkan nggak apa-apa. Tetapi kadang kan ambisi pribadi yang keluar. Coba dibaca lagi ya Galatia 5 ayat 19. Masih masuk di situ enggak kehidupan kita? Kalau masih masuk di situ, itu berarti belum di dalam treknya Tuhan. Hati-hati. Karena pada saat kita berjalan di dalam jalan yang salah, ya saudara. Contohnya gini. Mobil, gampangannya gini dah. Gak usah mobil lah. Honda Trail kita pakai di jalan biasa bisa, di jalan berbatu bisa, di jalan yang bergunung-gunung yang angel-angel bisa, ya. Tetapi pada saat kita pakai sepeda motor biasa, yaitu Vario atau apalah ya, nggak sampai merek lah, mamanya sepeda motor biasa gitu aja, bebek gitu ya, atau matic gitu ya, kita jalan ke berbatu-batu, ke gunung-gunung, saya yakin nggak bisa saudara. Nah makanya itu ada khusus trek-trek khusus yang harus kita pakai sesuai dengan trek kita gitu saudara ya. Contohnya ya seperti itu, gambarannya kurang lebih seperti itu saudara. Jadi
kalau jalurnya salah ya kita nggak nyaman, saudara. Nah, kehidupan kita itu kalau di dalam tracknya Tuhan itu pasti nyaman, saudara. Nah, tinggal kita bisa menyikapi menjadi berkat bagi orang banyak tidak. Selama kita belum bisa menjadi berkat bagi orang banyak, sebenarnya hidup kita masih belum di dalam track Tuhan. Karena Tuhan itu ya di dalam Yohanes berapa ya, 3 ayat 16 kalau nggak salah ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Allah, jadi kita pun orang-orang yang percaya Tuhan Yesus harus memiliki kasih yang besar terhadap sesama kita yang belum mengenal kasih Tuhan. Kita harus berdoa syafaat untuk mereka, terus minta kepada Tuhan supaya orang-orang yang belum mengenal kasih karunia Tuhan, kita doakan mereka. Kita nggak perlu berbuat sesuatu yang terlihat mereka, membantu mereka nggak perlu, menasihati mereka pun tidak perlu. Karena penginjilan yang hebat itu adalah pada saat kamu menggunakan kaki kita untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu keperluan kita kepada Tuhan, yaitu keperluan untuk orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Ya, jadi intinya saudara, sebelum kita menjalankan hidup ini dalam kehidupan daging kita yang waktunya habis untuk masalah daging-daging kita ini, tetapi pada saat kita disuruh berdoa dan menyembah Tuhan atau memuji Tuhan, membaca firman Tuhan supaya kita mengerti rambu-rambunya Tuhan, dan kita tidak ada waktu di sana, malah kita sibuk menjadi orang sukses di dunia ini, tapi tidak menumpuk harta kekayaan yang tidak habis dimakan ngengat dan karat oleh Tuhan, sia-sialah hidup kita. Orang pasti meninggal, saudara. Saya ingatkan lagi, orang pasti meninggal dan dia pasti ketemu dengan Allah dan akan dihakimi sesuai perbuatan kita. Ya, makanya jangan hanya mengejar duniawi yang sementara ini, saudara. Saya yakin kok orang yang mengejar duniawi itu banyak masalah, ya, banyak terlalu menuntut dan selalu membenarkan dirinya sendiri. Umumnya seperti itu, saudara, karena saya sudah mengalami hidup di dunia ini, ambisi pribadi yang ada, seringnya menyalahkan orang lain dan tidak mau mendoakan orang lain. Bahkan lebih gawatnya lagi, saya seringnya itu merasa diri benar sendiri. Gitu loh, saudara. Makanya ayo, di dalam jalurnya Tuhan, kita itu hamba, kita itu pelayan, posisinya di bawah. Dan kita selalu salah di hadapan orang lain. Gak masalah, gak apa-apa ya saudara. Dihina orang, direndahkan orang, gak masalah. Yang penting kita ditinggikan dan dimuliakan Tuhan, ya. Jadi hamba Tuhan itu adalah pelayan, saudara. Pelayan itu posisinya di bawah. Saya ingatkan lagi hamba-hamba Tuhan, jangan merasa tinggi hati, jangan merasa bahwa diri kita itu lebih dari Tuhan sehingga kita harus diagung-agungkan, kita harus dihormati orang lebih daripada menghormati Tuhan, ya toh. Hendaklah segala sesuatu apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau direndahkan seperti apa nggak apa-apa. Tuhan Yesus itu loh, Raja dari segala raja, Allah dari segala Allah, turun ke dunia menjadi manusia. Apakah dia dipuji, diagung-agungkan di dunia? Tidak, saudara. Maka dia disiksa oleh ciptaannya sendiri. Ya, ini ciptaan-ciptaan yang kurang ajar ya begini nih, menyiksa Allahnya sendiri, ya, sehingga mati di kayu salib. Karena itu memang cara Tuhan untuk menebus dosa orang-orang berdosa. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita tidak bisa ditebus. Kenapa Tuhan Yesus bisa menebus dosa manusia? Karena Tuhan Yesus tidak berdosa, makanya dia bisa menebus dosa orang-orang berdosa. Dan dia mewakili kita, seharusnya kita yang mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Tetapi kita ditebus, diberi anugerah, barang siapa yang percaya kepadanya diberi hidup yang kekal. Allah bisa melakukan segala sesuatu. Allah bisa menjalankan segala sesuatu apa yang ia mau. Jadi kita nggak bisa berpikir, wah Allah kok apa itu kober-kobernya tadi menungso, ya toh. Nah itu terserah Allah. Allah mau apa saja bisa. Dia yang menciptakan kita kok. Kadang kita itu terlalu banyak
merasa bahwa diri kita hebat. Padahal pikiran kita bisa hidup. Nafas hidup ini loh masih diberi kesempatan sama Tuhan sendiri kepada kita. Kadang kita merasa melebihi Allah. Jadi harus diakal pikir. Lek gak masuk akal itu berarti ora masuk akal ini berarti gak iso ya. Sekarang kesembuhan-kesembuhan ilahi yang terjadi, mujizat-mujizat Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu sesuatu hal yang bisa kita renungkan? Kita bisa logika? Nggak bisa. Dokter aja bilang ya udah berdoa aja sama Tuhan, nanti tunggu mujizat Tuhan, kesembuhan ilahi. Di rumah sakit banyak hal yang terjadi seperti itu. Dokter bilang seharusnya meninggal ini, tetapi mujizat Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Nah itu loh saudara. Makanya ayo saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita belajar banyak dalam hal-hal yang luar biasa pada pagi hari ini. Fokus kita kemana? Ya, kita ini ciptaan Allah. Karakter-karakter ilahi harusnya, karakter-karakter Allah harusnya mengalir dalam kehidupan kita. Apa sih sifat-sifat ilahi? Pada umumnya gampang saudara. Allah Maha Tahu, Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, Pemurah, Maha memberi, Maha Kadang gini loh saudara, saya yakin dan percaya banyak orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan saat ini karena mereka tidak menjalankan apa yang firman Tuhan katakan, menabur menuai. Jadi kalau kita banyak meminta kepada orang, kalau diberkati senang, itu berarti saudara tahu, ya berkatmu cuma segitu itu. Tetapi kalau kita banyak menabur, di mana-mana menabur, nanti tuaian kita itu banyak, dimanapun kita akan menuai gitu loh. Lah umumnya kalau hawa nafsu daging kita, taburan kita itu sebetulnya adalah lebih berkat memberi daripada menerima, lebih berkat mendoakan daripada didoakan, lebih berkat mengasihi daripada dikasihi. Ya, jadi pasangan suami istri ayo saling memberkati, yaitu saling mengasihi. Lebih berkat mengasihi loh, lebih berkat mengasihi suamimu loh daripada kamu dikasihi. Lebih berkat kamu mengasihi istrimu loh daripada dikasihi istrimu. Lebih berkat mengasihi anakmu loh daripada kamu dikasihi anakmu. Lebih berkat mendoakan anakmu, istrimu, tetanggamu, saudaramu, dan semua sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu loh saudara. Ayo, firman Tuhan pada pagi hari ini pembelajaran yang sederhana, tetapi ini perlu saya sampaikan karena fokus manusia sering salah. Tidak kepada Allah sendiri sebagai pencipta. Ya, tidak berjalan di dalam koridor tuntunan Allah, karakter-karakter ilahinya hilang. Karena apa? Dia berjalan dalam hikmat duniawi. Karena sejak lahir procot sudah diajarkan untuk belajar yang pintar cari duit, yaitu dunia saudara. Tetapi ajaran agama, cinta Tuhan, cinta Allah itu kurang saudara. Itu loh. Makanya kalau kita kepingin mendapat hikmat atau hidayah istilahnya dari Tuhan, nggak usah berusaha sekuat tenagamu, karena itu sia-sia. Karena Tuhan katakan, ya Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, bukan oleh kuat dan gagah perkasamu, tetapi oleh rohmu, oleh rohku kata Tuhan. Dan manusia tidak bisa menyelami pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, ingat bahwa Tuhan, pekerjaan Tuhan itu nggak bisa diselami, nggak bisa kita akal pikir. Jadi kita jangan merasa bahwa kita diberi karunia, sebentar lagi ada tanda-tanda orang Tuhan Yesus mau datang dan sebagainya. Nggak usah seperti itu saudara. Kita itu tiap hari kata Tuhan, hendaklah kamu bersiap-siap seolah-olah kamu besok akan meninggal. Nah sudah, itu aja rumusnya dalam Tuhan, nggak usah sulit-sulit. Kalau ada warning bencana alam atau apa gitu, baru kita takut datang kepada Tuhan. Tapi pada saat hari-hari biasa kita tidak takut akan Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Salah saudara. Tiap hari kita butuh makan, tiap hari kita butuh minum, tiap hari kita butuh kasih Tuhan, tiap hari kita butuh kasih Tuhan, tiap hari kita butuh kasih Tuhan, supaya kasih setia Tuhan mengalir atas kita dan kita bisa mengasihi sesama manusia itu dengan kasih setia Tuhan. Ya,
Kalau pakai kasih setianya Tuhan, kasih setianya kita sebagai manusia nggak tahan. Manusia pasti nggak tahan. Luntur, saudara. Ya, disakiti orang, kita membenci orang. Ya, kalau kita nggak bisa mengampuni kesalahan orang, ya dosa kita tetap ada. Kita pun tidak akan diampuni sama Tuhan. Gitu loh. Makanya hukum Tuhan itu, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu, itu dibuktikan dengan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Oke, ini perenungan firman Tuhan yang sederhana, yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, makanya ayo kita memiliki kasih Allah yang besar itu dalam setiap kehidupan kita, dan kita dituntun Roh Kudus, dan kita bisa memiliki kasih yang besar untuk sesama-sesama kita yang belum mengenal kasih Tuhan, yang belum hidup di dalam kebenaran Tuhan, yang belum di dalam tracknya Tuhan, melalui doa-doa pagi, doa syafaat seperti ini, ya. Dan kita membaca, merenung firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada saat pagi hari melakukan aktivitas duniawi, kita bermanfaat bagi sesama dan melayani mereka dengan koridor pengajaran dari Tuhan. Oke, sampai ketemu pada season berikutnya One Way Ministry. Saya yakin dan percaya kalau kurang paham di rewind lagi, fokus hidup kita itu jangan hilang dari tracknya Tuhan, ya. Karena tracknya Tuhan itu yang paling benar, dan Dia akan menuntun kita dalam terangnya, dan kita tidak hidup dalam gelap, kita tidak nabrak-nabrak. Kemudian kalau kita hidup di dalam terang Allah, kita pasti mendapat pertolongan Tuhan, kita pasti mendapat perlindungan Tuhan, ya. Karena ada kebenaran, kemudian tandanya saudara, ada hidup di dalam kebenaran. Hidup kita di dalam kebenaran Allah. Kemudian kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Itu tanda-tanda bahwa kita di tracknya Tuhan. Bersama Tuhan Yesus kita bisa One Way Ministry. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga ya Bapa. Dan ampunilah, cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan tingkat-tingkat langit surgawi yang sudah Engkau cukupkan bagi kami. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sampai ketemu lagi dalam One Way Ministry berikutnya. Semangat, semangat, semangat. Amin.